yang non muslim di sana membagikan takjil gitu segala macam. Apakah itu toleransi yang kebablasan dalam Islam? Ada pertanyaan tuh kayak gitu. Iya. Gitu kan. Ini kan urusan ibadah, ngapain ikut campur? Dia kan untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya. Ngapain lu ikut-ikut campur misalkan? Ini kan puasa gua nih. Menurut saya itu selama dia tidak mencampuri keyakinan ya, tidak mencampuri keyakinan kita, ini kan erat juga kaitannya dengan kemanusiaan. Tarik lagi ukhuwah kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat dan sebagainya, itu akan memperkuat itu. Ya menurut saya oke-oke aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan Imperium Bintang 9. Kembali lagi bersama PMI Rayon Dakwah di acara Parade Dakwah. Pada kali ini Parade Dakwah sudah di episode yang ke-6. Bersama saya Muhammad Yusuf Artabili, biasa dipanggil Deus. Saya sebagai host pada kesempatan kali ini dan ditemani juga oleh sahabat saya sebagai narasumber, demisioner Ketua Umum PMI Rayon Dakwah di tahun 2019 sampai 2020. Mungkin untuk lebih lanjut atau mengenal lebih dalam siapa sosok yang ada di samping saya ini, mungkin akan lebih lanjut oleh narasumber sendiri. Mungkin kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih sahabat Deus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nama saya tadi udah disebutkan, mungkin lebih familiar ya dipanggil Zidni kalau di PMI Zidni aja. Saya ber-PMI sudah dari tahun 2017 pertama kali masuk kuliah. Cuman memang ada berbagai macam dinamika sehingga proses saya di PMI agak sedikit unik menurut saya. Iya. Mapaba di Rayon Tarbiyah, di Rayon Fakultas Tarbiyah saya Mapaba tahun 2017. Lalu setelah Mapaba kan biasanya ada forum tuh. Selesai di forum, karena saya jurusannya dulu di Fakultas Ekonomi, Iya. ya jurusan perbankan tuh. Akhirnya setelah beres forum pulang jadi anggota di Rayon PB. Iya. Nah karena dinamika kuliah lah biasa, dinamika kuliah mahasiswa baru biasanya wah ngerasa salah jurusan segala macam. Akhirnya singkat cerita saya pindah jurusan ke dakwah. Ya secara otomatis dan administrasi waktu itu sudah ditempuh juga, akhirnya pindah tuh saya dari dakwah ke dari PB ke dakwah. Nah di dakwah ini cuman berapa bulan aja mengalami sebagai anggota ya. Waktu itu pertama kali di dakwah saya ingat banget langsung menjadi kepanitiaan masa penerimaan anggota baru waktu itu. Langsung ikut bareng-bareng sama sahabat-sahabat di situ. Udah berproses aja biasa seperti biasa, langsung berbaur, udah kayak keluarga lah. Nggak lama proses penyesuaian dirinya, ya udah akhirnya tibalah di fase RTAR gitu kan. Jadi pengurus di Rayon Dakwah, singkat cerita. Jadi pengurus di Rayon Dakwah, jadi Mapaba di Tarbiyah, anggota di PB, jadi pengurus di dakwah. Begitu. Mungkin itulah sedikit cerita saya berproses di PMI sampai akhirnya hari ini udah berapa tahun, menginjak 5 tahun mungkin, menginjak 5 tahun dari 2017 ke 2022. Ya, mungkin itu aja perkenalan singkat. Kalau asli saya dari Tangerang, bukan pengusaha batubara. Udah itu aja. Dan memang ketika saya mulai berproses di PMI mungkin di tahun 2019 ya, jadi sudah ketika narasumber ini menjadi sosok ketua umum, saya baru masuk. Mungkin yang sedikit saya lebih kenal kepada sosok narasumber,
Ketika saya masuk di PMII pada tahun 2019, mungkin narasumber sudah menjadi sosok ketua umum di PMI Rayon Dakwah, walaupun mapabannya dulu di FEBI ya, Fakultas FEBI, Rayon FEBI. Dan kemudian singkat cerita dilanjut di komisariat sebagai sekretaris umum ya pada waktu itu. Dan itu saya masih di anggota. Kemudian saat ini ketika saya menjadi pengurus di PMI Rayon Dakwah, narasumber mungkin naik lagi ya di pengurus cabang. Ya. Dan mungkin sahabat-sahabat ataupun para penonton yang ada di rumah maupun dimanapun berada, mungkin pada bingung mau ngapain nih kita berdua ada di sini. Nah, pada kesempatan kali ini ya di jamnya benar ini sahabat. Ini jam 5.29. Benar-benar jam 5.29 pagi. Ada dua asumsi nih. Kita bergiat pada jam 5.29. Antara Rayon Dakwah yang terlalu produktif atau saya yang terlalu nganggur. Jam segini kita berkegiatan. Nah, karena memang pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan, biasanya aktivitas itu adanya di malam hari ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita di sini akan mengupas tentang pentingnya toleransi di bulan suci. Menurut saya pribadi, dari sisi asumsi maupun opini, asumsi adalah menyatukan kesepemahaman nih di atas perbedaan-perbedaan. Jelas gitu, kita sebagai orang Muslim, orang Islam gitu kan, agama mengajarkan toleransi. Mungkin nanti kita akan bahas ke arah sisi agama, tapi ini secara pengertian luas ataupun belum sampai ke tahap bagaimana agama mewajibkan kita untuk bertoleransi. Tapi pada intinya toleransi adalah basisnya kita bukan memaksakan untuk mengakui. Kita bukan mengakui basisnya toleransi, tapi menerima. Ya, contoh sederhana dalam kita bermasyarakat misalkan. Perbedaan antara ya ini udah masuk ke banyak sih perbedaan toleransi. Intinya kan perbedaan kita punya keyakinan yang kita anggap benar nih, ini yang Deus anggap benar itu. Toleransi itu basisnya tadi kita menerima tapi kita tidak mengakui. Saya punya apa yang saya yakini, Deus punya apa yang Deus yakini. Saya menerima perbedaan kita nih tanpa harus saya mengakui gitu. Pada intinya itu. Karena saya punya prinsip, Anda punya prinsip. Udah itu aja. Kalau basisnya itu, saya rasa toleransi udah selesai. Kalau misalnya kita bisa saling menerima di atas perbedaan-perbedaan itu. Kesepamahaman itu yang akhirnya yang kita satukan tuh. Gitu. Kesepamahaman itu tuh, kesepamahaman. Mungkin itu awal untuk daripada toleransi menurut opini pribadi ya. Gitu. Ada beberapa yang memang saya anggap memuaskan untuk terkait jawaban yang disampaikan. Ya pada dasarnya tadi menyatukan kesepamahaman. Iya. Mungkin ada pertanyaan lanjut yang akan bagaimana tanggapan narasumber terkait pengoptimalan toleransi beragama saat ini? Saat ini gitu. Di saat ini ya. Iya, benar-benar di saat ini. Karena memang di saat ini banyak ya yang ini pahamnya ini pahamnya ini dan perpecahan belah gitu. Udah ini masing-masing dan ini masing-masing kan. Kita pakai perspektif Islam dulu ya, karena kita kan Islam gitu kan. Iya. Di Al-Quran sudah jelas gitu firman Allah, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untuk agamaku. Itu toleransi banget tuh menurut saya. Sok dipahami gitu. Jadi pada intinya gitu kan, kita diwajibkan untuk bertoleransi di situ, di ayat itu. Artinya silahkan yang mempunyai kepercayaan lain selain Islam. Artinya kita masing-masing tuh. Iya. Ya, kita meyakini Islam sebagai agama yang benar, mereka meyakini keyakinan mereka sebagai keyakinan yang benar. Sok gitu, masing-masing. Nah, kalau kita tarik ke konteks hari ini gitu kan, bagaimana
kita nggak usah jauh-jauh lah, kita berpendidikan ataupun tinggal hari ini di Provinsi Banten, terkait tentang toleransi beragama. Ada beberapa daerah yang hari ini tidak ada tempat peribadatan ya, tempat peribadatan untuk non muslim di daerah tersebut. Ada tuh, masih ada hari ini di Banten, ya kan? Nah, ini tugas kita bersama nih sebagai kaum muda gitu kan, yang memang secara pemikiran terbuka. Artinya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia kampus ini diharapkan bisa ketika kembali ke daerahnya masing-masing bisa membawa pesan-pesan toleransi, karena kita di kampus itu pikiran kita dibuka sedemikian rupa gitu, benar-benar terbuka. Bagaimana saya sedikit prihatin sebenarnya, kenapa di daerah saya sendiri gitu masih ada tindak intoleran. Menurut saya perilaku intoleran dari masyarakat. Sebenarnya pemerintah nggak ada kebijakan khusus terkait itu, nggak ada pelarangan misalkan dari pemerintah, tapi dari masyarakatnya sendiri. Nah, artinya basis-basis toleransi ini harus disebarkan kepada masyarakat. Masyarakat di kita khususnya terlalu fanatik, iya kan? Terlalu fanatik terhadap keyakinannya. Fanatik itu penting terhadap keyakinan ya, tapi di dalam diri kita yakin nih apa yang kita yakini itu benar-benar yang terbaik lah, gitu, yang paling benar, gitu kan. Nah, secara akidah itu kita harus fanatik, tapi fanatik itu tidak harus dibawa keluar dari diri kita. Kalau misalkan dari masyarakat yang majemuk ini ingin tercipta suasana yang damai, suasana yang rukun di atas keberagaman nih. Kalau misalkan toleransi ini pengen tercipta. Nah, tadi kembali lagi sedikit miris memang. Maka dari itu, menurut saya dengan basis-basis yang sudah ada gitu di dalam Quran sudah ada. Sekarang pun kita lihat banyaklah yang menggaungkan moderasi beragama. Menurut saya itu konsep yang bagus. Moderasi beragama itu bukan agama yang dimoderasi, tapi cara kita beragama yang dimoderasi. Nah, artinya fanatik ini bisa di breakdown, bisa diminimalisir aksi-aksi fanatisme ini. Fanatisme yang menurut saya kurang merawat keberagaman kita. Karena di Banten tidak hanya orang Islam, ya kan? Ya, semuanya punya hak lah. Agama menjamin itu. Hak non muslim itu dijamin oleh agama Islam gitu. Silahkan beragama, ya kan? Iya. Selama dia tidak mengusik kita, ya kita hidup rukun. Iya. Gitu. Kembali lagi ke konsep tadi, lakum dinukum. Nah, lakum dinukum waliyadin. Pada intinya itu, kalau misalkan kita membahas isu daerah lah terkait tentang toleransi. Nah, mungkin itu sedikitnya pembukaan. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Tadi juga ada beberapa yang saya serap, ya, artinya kita selaku kita sama rata ya, bahwasannya kita di sini masyarakat Indonesia. Artinya di Indonesia ini bukan hanya ada agama Islam saja, bahwasannya kita juga selaku masyarakat Indonesia harus mengakui bahwasannya di Indonesia ini ada macam-macam agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan hal itu harus dijamin terkait ibadahnya. Artinya kita sebagai umat muslim jangan pernah sekali-kali mengusik terkait ibadah mereka, dan mereka pun dilarang keras untuk mengusik terkait ibadah kita. Bahwasanya di agama kita diajarkan mungkin lakum dinukum waliyadin, entah apapun itu di agama mereka pun mungkin diajarkan terkait toleransi itu seperti apa. Nah, terima kasih. Bagaimana tanggapan narasumber tentang wujud toleransi di bulan Ramadan? Wujud toleransi di bulan Ramadan. Iya, karena memang kali ini ya momennya pas Ramadan. Iya, sebelum masuk ke lebih jauh ya. Kita di Kota Serang nih. Iya. Kita bicara Kota Serang. Beberapa Ramadan lalu ada public policy atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota di Kota Serang pada saat bulan Ramadan melarang seluruh rumah makan buka di siang hari sampai waktu tertentu lah, sampai
sore jam berapa gitu dari pagi itu. Saya sedikit sedikit kembali prihatin gitu, dan waktu itu menolak juga bersama sahabat-sahabat dan teman-teman terkait tentang kebijakan yang diambil wali kota waktu itu, terkait tentang bagaimana pelarangan ini. Menurut saya ini salah satu kebijakan yang intoleran. Iya, Kenapa? jelas. Kenapa? Karena pertama, di kota Serang tidak hanya orang Islam. Itu yang pertama tuh poinnya. Iya. Tidak hanya orang Islam, artinya di kota Serang masih ada warga-warga yang memang tidak diwajibkan berpuasa, artinya tidak berpuasa. Mereka punya hak di situ, di kota ini, mereka punya hak untuk bagaimana bisa mengakses rumah-rumah makan, karena mereka tidak berpuasa, punya hak. Iya. Cuma tinggal mekanismenya aja yang diatur tuh, entah pakai tirai dan segala macam. Lalu yang kedua, tadi dari aspek kita bahwa di kota Serang itu tidak hanya ada orang Islam, gitu kan. Yang kedua, kita beribadah itu cari apa sebenarnya, gitu kan? Cari penghormatan, gitu kan, atau gimana? Nah ini kan opini-opini yang berkembang di publik itu, opini-opini yang berkembang di publik sebenarnya udah banyak juga ulama-ulama yang menyerukan bahwasanya di bulan puasa ini orang yang beribadah itu, orang yang beribadah itu nggak harus dihormati. Kita nih sebagai orang Islam, misalnya kita puasa, kita butuh penghormatan orang memang ketika kita berpuasa? Ya, enggak kan, nggak butuh penghormatan orang. Artinya di bulan puasa ini adalah momentum kita saling menghormati tanpa perlu rasa hormat gitu. Kita saling menghormati nih. Saya yakin ketika kita menghormati orang-orang yang memang pertama non muslim tadi sudah jelas, yang kedua di misalkan perempuan ada haidnya, ataupun laki-laki juga ada pasti halangannya ketika dia diperbolehkan tidak berpuasa, seperti kerja keras lah, yang kerja yang memang membutuhkan tenaga sehingga dia nggak mampu berpuasa, itu kan diperbolehkan. Lalu ada juga misalkan musafir dan sebagainya, itu kan ada klasifikasi orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Walaupun Islam juga mengatur ketika mereka tidak berpuasa, nih orang-orang Islam ini, mereka harus menggantinya dengan puasa lagi ataupun dengan fidyah dan lain sebagainya. Gitu. Artinya ketika ada kebijakan ini nih, gitu. Ketika ada kebijakan ini, ya saya rasa kurang pas aja. Tapi poinnya di sini terkait tentang bagaimana toleransi di bulan Ramadan itu, ya kita saling menghormati, gitu kan, tanpa perlu rasa hormat. Ya udah, toh ujian kita di situ, gitu. Pahala kita makan nambah banyak gitu ketika ada godaan-godaan warung atau warteg-warteg berhordeng misalkan kan, di situ ya udah kita hormati di situ. Toh di situ ada hak orang yang tidak berpuasa untuk membeli di situ. Jadi ya udah toleransi aja. Kemarin saya habis dari Jogja, beberapa waktu lalu habis dari Jogja, luar biasa gitu toleransi di sana, toleransi di bulan Ramadan ya. Artinya di Jogja dengan masyarakat yang lebih majemuk, menurut saya lebih majemuk dibandingkan di kota Serang, mungkin lebih majemuk, dan suasana di sana luar biasa. Ya menurut saya toleransinya benar-benar terlihat. Warung-warung gitu kan, warung-warung di sana kan salah satu basis ormas Islam terbesar juga di Jogja tuh. Tapi mereka toleransi ya karena ada beberapa masyarakat yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa di situ. Ya udah, sok jojong aja, saling menghormati. Bahkan banyak juga yang non muslim di sana membagikan takjil gitu segala macam. Apakah itu toleransi yang kebablasan dalam Islam? Ada pertanyaan tuh kayak gitu. Gitu kan. Ini kan urusan ibadah, ngapain ikut campur? Dia kan untukmu agamamu, untukku agamaku. Ngapain lu ikut-ikut campur misalkan? Ini kan puasa gua nih. Menurut saya itu selama dia tidak mencampuri keyakinan ya, tidak mencampuri keyakinan kita, ini kan erat juga kaitannya dengan kemanusiaan. Tarik lagi ukhuwah kita dalam
bernegara, dalam bermasyarakat dan sebagainya, itu akan memperkuat itu. Ya menurut saya oke-oke aja gitu. Kecuali dia ngatur-ngatur niat kita gitu kan. Iya. Dan lain sebagainya, itu baru bermasalah. Ngatur-ngatur ibadah yang itu tuh. Mungkin itu sih. Oke. Ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang ada di samping sebelah kiri saya, bahwasannya di sini kita selaku kader PMI ya, bukan berarti kita mendukung di bulan suci Ramadan warung harus buka, bukan. Artinya di sini kita sesuai daripada tema yang telah kita bawa, yaitu terkait pentingnya toleransi di bulan Ramadan. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh public figure polisi gitu ya, entah kebijakan publik, atau daripada wali kota tersendiri, bahwasannya di bulan suci Ramadan warung-warung seperti warung makan, sate dan lain sebagainya harus tutup di jam mulai umat muslim berpuasa sampai ke hampir buka, yang mendekati buka puasa. Ya artinya di situ terlihat bahwasannya tingkat toleransi yang ada di sini mungkin ya di Kota Serang sangat sedikit, masih minim ya terkait toleransi yang harus dibawakan, bahwasannya ya ada orang yang memang tidak berpuasa seperti non muslim, dan ada juga orang muslim yang tidak berpuasa seperti wanita haid ataupun lanjut usia mungkin dan lain sebagainya, yang memang orang-orang seperti itu harus kita hormati. Artinya di puasa ini itu ujian kita ya, artinya kita harus menghormati kepada orang lain dengan niat tidak perlu untuk ingin dihormati, mungkin itu ya. Kembali lagi ke awal, kita menyatukan kesepemahaman nih. Iya. Gitu. Kita bukan berarti menyetujui, tapi kita menerima. Iya. Ya kan? Bukan berarti kita menyetujui hal-hal yang memang bertentangan dengan kita, tapi kita menerima karena ada kesepemahaman di situ. Iya. Tadi faktor-faktornya udah jelas tuh, yang bahwasanya ada hak-hak orang yang memang gak puasa di waktu itu. Iya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan narasumber tentang toleransi yang berkecimpung pada kecanggihan teknologi dan media massa? Toleransi di mungkin di media massa itu kayak media sosial dan lain sebagainya ya. Tentu menurut saya toleransi di medium itu, di medium digital ya, itu sangat penting karena mayoritas populasi ataupun itu ada generasi dari generasi 80-an mungkin ya, ataupun 70-an sampai ke generasi hari ini itu berkumpul di media massa, di media sosial, ada semua tuh grade-grade-nya. Maka itu menjadi salah satu sarana penting, menjadi faktor penting untuk kita nih sebagai kader PMII ataupun sebagai orang-orang intelektual untuk menjadi media penyampaian pesan-pesan toleransi di dalamnya. Karena gini, ada berapa banyak kasus intoleran ya, maksudnya kasus-kasus intoleran yang diakibatkan oleh media itu, media sosial khususnya. Ada berapa banyak banget konflik-konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh media sosial. Maka muncullah pertanyaan, apakah media sosial itu menjadi teman atau musuh? Maka kita harus lantang, media massa itu adalah teman. Dan dari komitmen yang kita buat itu, media massa itu adalah teman, maka kita di situ membuat membuat satu gerakan di media sosial untuk menyampaikan dakwah-dakwah atau pesan-pesan toleransi di dalamnya. Karena kita menganggap ya medium ini harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya adalah pesan toleransi. Karena dari situ, kalau misalkan ini generasi hari ini ataupun generasi-generasi orang-orang yang emang pikirannya terbuka, enggak melek ke arah situ, ya sudah, habis media sosial itu diisi oleh orang-orang yang provok gitu, orang-orang yang provokator gitu, ya yang intoleran. Akhirnya ya masyarakat kita akan gampang diadu domba gitu. Nah, maka tugas-tugas kita adalah memaksimalkan media hari ini gitu untuk dibawakan pesan-pesan toleransi di dalamnya.
karena itu salah satu medium yang paling efektif hari ini ya, gampang diakses, kita pertama gampang diakses, yang kedua jangkauannya luas, mudah diterima juga. dan mudah diterima dan gak capek. Iya. Kalau misalkan dakwah konvensional ya, kita harus di mimbar misalkan, terus dia ngumpulin orang ngomong sekarang kan misalkan buat satu video terkait pesan toleransi, udah satu kali video itu bisa digunakan berkali-kali dan beberapa orang. Dan ininya audiensnya pun luas. Iya. Gitu. Ini tuh sih. Nah, urgensinya jelas. Ya, urgensinya jelas. Kemudian bagaimana harapan narasumber untuk para umat dalam pengapresiasian toleransi beragama? Oke, harapan saya ya, yang pertama kita perlu dan wajib bersyukur sebagai warga Indonesia tentunya. Yang kedua, kita perlu dan wajib bersyukur sebagai umat Islam. Kenapa? Yang pertama, sebagai warga Indonesia, kita wajib bersyukur kita dilahirkan di Indonesia, di mana budaya toleransi sebenarnya sudah dipupuk dari ratusan bahkan ribuan tahun di tanah Nusantara ini. Bagaimana budaya egaliter yang sudah ada ini, sehingga di zaman sekarang, karena ini budaya sudah mengakar gitu kan di masyarakat kita, untuk terciptanya masyarakat yang toleran, saya rasa ini bukan tugas yang sulit. Mungkin tadi dari beberapa paparan kasus, paparan kontroversi ya dari tadi, itu hanya sebagian kecil dari fenomena masyarakat kita gitu. Hanya sebagian kecil aja, potret enggak, hanya potret zoom yang sangat jauh gitu. Pada dasarnya masyarakat Indonesia pada hari ini berjalan beriringan dengan toleransi itu tersebut. Maka kita sebagai kaum muda gitu kan, ataupun warga pergerakan dan lain sebagainya, perlulah terus mengingatkan pesan-pesan toleransi ke depannya, terutama memanfaatkan banyak medium. Kayak misalkan media dakwah itu banyak, ya salah satunya di medium tadi, media massa, media sosial dan lain sebagainya, yang memang itu paling efektif hari ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi. Terima kasih untuk jawaban daripada narasumber tersendiri, bahwasannya ya tadi ya, oke, para sahabat ataupun penonton dimanapun kalian berada, bahwasannya toleransi ini harus pertama memang harus selalu ada ya, karena memang dari sebelum kita lahir ataupun di tahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan ratusan tahun, Indonesia ini sebetulnya sudah memupuk terkait toleransi. Contoh ini mungkin sudah menjadi sebuah contoh besar yang harus memang ditiru oleh masyarakat Indonesia, bahwasannya Indonesia melakukan satu persatuan yang mana di dalamnya itu ada berbagai suku, banyak bahasa, banyak budaya, dan itu bisa dijadikan satu negara kebanggaan kita, yaitu negara Indonesia. Artinya jangan sampai kalian sebagai masyarakat yang ada di Indonesia merusak apa yang sudah Indonesia buat ya, mungkin begitu. Mungkin ini pertanyaan di ujung acara, dan semoga para penonton, para sahabat yang ada di rumah, yang ada di manapun berada, semoga apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber yang sudah kita hadirkan pada hari ini mudah dipahami, mudah diserap. Artinya ya, semoga ini menjadi sebuah amal kebaikan daripada narasumber tersendiri. Amin buat kita semua lah. Iya. Mungkin terakhir nih, menurut saya kenapa toleransi itu penting? Kenapa toleransi itu menjadi penting? Karena kehidupan ini adalah instrumen panjang suatu perbedaan gitu. Bagaimana kita bisa mengharmonisasi perbedaan-perbedaan yang ada, yaitu dengan toleransi. Karena kalau misalkan kita hidup tanpa toleransi, ya sudah, kita jadi orang barbarian gitu.
karena hal apapun itu pasti mengalami perbedaan, mau di medium apapun. Sok aja kalau misalkan ada orang yang suka naik gunung, misalkan ada yang suka naik gunung, ada dalam satu gunung misalkan ada beberapa jalur, ya kan? Iya. Ada beberapa jalur. Misalkan dalam satu jalur gitu, ada yang orang ngelangkahnya ngelewatin akar-akar senengnya, ada orang yang mulus aja. Iya, lewat tanah aja. Dan ada yang orang yang kuatnya sampai pos 2. Banyak lah, intinya kehidupan adalah instrumen bagaimana kita bisa mengharmonisasi perbedaan-perbedaan gitu. Iya. Semoga para penonton dan sahabat di rumah bisa memahami dan menyerap apa yang tadi narasumber sampaikan dari awal hingga akhir. Dan pada kali ini sudah pukul 06.03 pagi ya. Maka kita tutup acara ini. Sampai jumpa di Parade Dakwah episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Salam pergerakan. Imperium Bintang 9. Bintang 9.